Selamat siang anak-anak Bapak. Siang Pak. Salam. Shalom. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari satu topik seperti yang sudah Bapak tuliskan di papan tulis ini, yaitu melangkah bersama Allah. Ayat-ayat Alkitab yang terkait dengan melangkah bersama dengan Allah ini dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, kemudian Roma 8 ayat 38 sampai 39, 2 Petrus 3 ayat 2 sampai 4. Adapun capaian pembelajaran di topik ini, ya, memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kita, ya, ada tiga. Satu, memahami bahwa Allah hadir setiap saat. Yang kedua, mengakui kuasa Allah yang memberi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Yang ketiga, mensyukuri penyertaan Allah dalam kelahiran, penderitaan, kematian manusia. Nah, oke, baik. Nah, kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, kita akan melakukan diskusi kelompok dan hasil daripada diskusi kelompoknya dipresentasikan saat ini. Baik, karena kalian sudah melakukannya di hari-hari sebelumnya, ya, diskusi kelompoknya, maka hari ini Bapak persilakan agar masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Demikian, ya, selamat berpresentasi kelas. Amin. Siang Pak, selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya berikan kepada penyanyi. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Ketua Ekstensi Marmun, penyaji dengan saya sendiri dari Ekstensi Memora, moderator Juan Sinaga, dan tulis Ulan Sawi. Soal: mengakui kuasa Allah yang memberi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Pertama, jelaskan pengertian dan pemahamanmu tentang kuasa Allah yang memberi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kedua, berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban: pengertian tentang kuasa Allah yang memberi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera tertulis dalam Kitab Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengertian tentang kuasa Allah yang memberi kekuatan adalah jika orang-orang yang ada di sekitar kita merasa lemah, apalagi yang sedang bekerja, pasti tidak semangat. Di saat itulah kita meminta pada Tuhan supaya diberikan kekuatan, maka Tuhan akan memberikannya melalui orang yang ada di sekitarmu. Pengertian tentang kuasa Allah yang memberi sukacita adalah jika kita merasa sedih, marah, dan benci, maka orang yang berada di sekitar kita tidak merasa nyaman. Maka Tuhan pun akan memberikan kegembiraan, sukacita, maupun kebahagiaan. Tapi jika kita memintanya, namun terkadang Tuhan akan memberikannya walaupun tidak kita minta. Pengertian tentang kuasa Allah yang memberi damai sejahtera adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikuti Yesus dalam Alkitab Kolose 3 ayat 15. Bunyinya: hendaklah damai sejahtera Kristus yang merintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera bermula di dalam hati, bukan di bagian eksternal ataupun interaksi dengan sesama kita. Jika kita merasa malas, marah, dan benci, maka rasanya damai sejahtera itu telah pergi. Supaya damai sejahtera kita pada di hati kita harus merasa bahagia. Jalanilah hidup ini dengan Allah. Amin. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang bersedih, ada orang lain yang datang dan menghibur kita. Itu adalah utusan dari Tuhan. Ketika teman kita sedang berantem, orang lain datang dan mendamaikan kita. Itu adalah utusan dari Tuhan. Amin. Demikian hasil presentasi kami. Saya baca. Saya berikan kepada moderator.
persilakan untuk 3 orang bertanya pertama. Silakan. Saya bertanya, nama saya Natasha Huta Barat. Pertanyaan saya memiliki 2 pertanyaan, yaitu apa tujuan eksternal atau interaksi dengan sesama kita dan apa pengertian sukacita dan damai sejahtera? Terima kasih. Saya mau bertanya, nama saya Sylvia Maxilia Huta Barat. Sebutkan pemahamanmu tentang kuasa Allah yang memberi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Sekali lagi. Saya bertanya, nama saya Rejo Gawala. Berikan contoh damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha Huta Barat. Apa arti sukacita dan damai sejahtera? Sukacita adalah kegembiraan dalam hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Damai sejahtera adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang lain. Bagaimana dengan Natasha? Bagaimana dengan jawaban kami? Saya sangat kuat. Saya akan menjawab dari pertanyaan kedua dari Natasha Huta Barat. Tujuan eksternal atau interaksi dengan sesama kita. Kita dapat lebih memahami orang lain dan sekali lebih akrab dengan orang lain. Atau bagaimana dengan Natasha, apakah terima dengan jawaban kami? Terima kasih. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Sylvia tadi. Kita memahami bahwa kuasa Allah sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rejo Huta Barat. Berikan contoh sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sedang bersedih, ada orang lain yang datang dan menghibur kita. Itu adalah utusan dari Allah. Apakah ada dari jawaban saya? Ya, saya terima. Demikian hasil presentasi kami. Kami serahkan kepada Bapak. Oke, baik. Pertama tentunya kita berikan dulu aplaus kepada kelompok ini. Baik.